Halo semua, selamat datang di Ngopsi, ngobrolin psikologi. Bersama saya, Salsabila Aziza, dari Departemen Komunikasi dan Informasi, BEM Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di episode kedua ini, kita akan membahas hal yang sangat berkaitan banget nih dengan psikologi. Ada yang bisa tebak? Ya, kesehatan mental. Rasanya nggak afdol ya kalau jurusan psikologi itu nggak bahas kesehatan mental. Kayak ada yang kurang gitu. Mungkin kesehatan mental sudah sangat sering kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi lewat media sosial yang beberapa waktu lalu sempat gencar-gencarnya nih membahas kesehatan mental. Banyak sekali postingan-postingan yang membahas soal kesehatan mental. Seperti pengertian apa itu kesehatan mental, apa saja jenis-jenis gangguan mental, dan bagaimana sih gejala-gejalanya. Namun seringkali dalam membahas kesehatan mental, kita terfokus pada hal negatif apa yang ada di diri kita. Hingga kita lupa nih untuk memperhatikan hal positif apa sih yang kita miliki. Padahal, dengan meningkatkan hal-hal positif yang ada di diri kita, itu dapat membuat diri kita lebih berkembang dan membuat energi negatif yang ada di diri kita menjadi melemah. Atau singkatnya, dapat membuat kita lebih bahagia. Dan tentu, dengan bahagia, kesehatan mental kita juga akan lebih sehat dan stabil. Nah, dalam ilmu psikologi ini ada yang biasa disebut dengan psikologi positif. Yuk langsung kita bahas bersama Ibu Rika Fitriana yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani kita dalam episode podcast kali ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Ngopsi episode 2 kali ini. Bu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, ngantuk. Dia libur ya, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu, di episode kali ini kita mau membahas tentang psikologi positif nih, Bu. Tapi sebelumnya, psikologi positif itu apa sih, Bu? Oke. Kalau psikologi positif tuh kalau sekarang itu jadi berkembang kayak sebuah mazhab baru ya di dalam psikologi. Jadi kalau kita agak mundur ke belakang, sejarahnya psikologi itu kan lahir awalnya itu kan psikoanalisa ya dari Freud. Lalu kemudian setelah itu berkembang behavioris, lalu kemudian ada muncul humanistik, lalu setelah itu kemudian ada juga transcendence ya, lalu ada yang juga lagi banyak dibicarakan sekarang tuh indigenous dan psikologi positif ini sendiri. Jadi pada dasarnya psikologi positif ini berkembang karena adanya perhatian bahwa selama ini psikologi itu lebih banyak menekankan pada hal-hal negatif dari diri manusia gitu, sampai kita tuh melupakan bahwa ada banyak hal positif yang sebetulnya ada di dalam hidup gitu. Makanya si pelopor psikologi positif ini sendiri, Martin Seligman itu pada dasarnya dia tuh orang klinis. Jadi dari tahun 70-an dia tuh banyak meneliti tentang depresi. Jadi dia yang punya konsep mengenai learning helplessness gitu ya. Jadi banyak risetnya berhubungan dengan depresi. Justru dari situ kemudian dia punya pandangan baru. Nah, ketika dia ditunjuk untuk menjadi presiden APA, disitulah dia mengungkapkan bahwa ya itu tadi gitu loh, bahwa kita itu terlalu banyak fokusnya tuh pada hal yang negatif sampai kita lupa pada hal-hal yang positif. Makanya kalau di dalam psikologi positif itu lebih menekankan kepada virtue and strength gitu ya, atau singkatnya tuh karakter. Jadi tidak lagi memandang manusia tuh sebagai korban, tapi bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menentukan dirinya tuh mau bahagia atau tidak bahagia. Gitu. Jadi singkatnya tuh psikologi positif tuh seperti itu. Lebih kepada peningkatan kemampuan individu gitu ya, Bu ya? Bukan peningkatan kemampuan individu, tapi lebih melihat kepada sisi baiknya gitu. Sisi baiknya dari diri manusia. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kan dalam penanganan gangguan
kejiwaan misalnya. Itu setelah diagnosa kemudian ditelusuri apa penyebabnya misalnya, terus kemudian faktor-faktornya gitu ya. Nah, sehingga kita lupa bahwa sebetulnya ada loh yang bisa dilakukan, tidak harus nunggu sampai munculnya gangguan jiwa gitu ya. Kalau manusia itu bisa diarahkan untuk memperoleh kebahagiaan, makanya kalau istilahnya di dalam psikologi positif itu kan ada authentic happiness, karena pada dasarnya manusia itu semua tuh intinya tuh mencari kebahagiaan. Hidup di dunia tuh cari bahagia gitu. Jadi pilihannya tuh ada di manusia, mau bahagia atau nggak bahagia gitu. Kayak gitu. Nah, hubungan psikologi positif sendiri ini dengan kesehatan mental tuh gimana ya, Bu? Oke. Memang menarik ya kalau kita mau ngomongin tentang psikologi positif. Itu kita akan ngomongin tentang well-being di dalamnya. Nah, well-being ini sendiri itu masuk di dalam definisi kesehatan mental. Jadi kalau kita mau lihat kesehatan mental itu yang paling gampang tuh kita lihat definisinya WHO ya. Jadi kalau WHO itu kan mendefinisikan yang namanya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana manusia itu ada di dalam keadaan mental well-being, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya tuh agak mendekati dengan istilah kesejahteraan mental gitu ya. Nah, jadi dimana kalau cirinya orang yang sejahtera secara mental atau mental well-being itu dia bisa mengatasi stres, kemudian dia bisa mengenali apa sih kelebihan atau kemampuan yang dia punya gitu ya, sama kemudian dia bisa belajar banyak hal baru, dia bisa bekerja gitu ya, dia bisa berfungsi secara penuh gitu ya. Nah, kaitannya sama psikologi positif gitu ya. Jadi untuk orang bisa menjadi sehat mental ya itu sejalan dengan psikologi positif itu sendiri, yang pada dasarnya manusia itu akan mengarah kepada mencari kebahagiaan gitu ya. Nah, bahagia itu ya berarti manusia tuh dalam keadaan sejahtera gitu ya. Nah, cuman bedanya tuh gini, kalau sehat mental itu jadi selain berada dalam situasi mental yang sejahtera, dan dia juga bebas dari mental disorder. Dia tidak sedang mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi psikologi positif ini ya bisa membantu seseorang untuk mencapai sehat mental gitu. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi positif ini melalui cara apa gitu Bu, biar dia mencapai kesehatan mental atau mental yang sehat? Oke. Kalau gimana tips and triknya gitu ya, kalau kita menggunakan sudut pandangnya psikologi positif. Kalau pengalaman saya yang paling mudah untuk diterapkan, salah satu teknik yang paling mudah untuk diterapkan dari psikologi positif ini adalah a grateful exercise gitu. Ya. Jadi di dalam psikologi positif tuh ada yang namanya konsep bersyukur, kebersyukuran gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh setiap orang tuh adalah minimal 1 hari gitu ya, dia menulis atau dia ucapkan dia bersyukur karena apa hari itu. Jadi makanya grateful exercise ini biasanya diawali dengan kalimat I feel grateful because gitu. Jadi saya merasa bersyukur karena gitu ya. Jadi dengan membiasakan diri untuk menerapkan latihan ini, nah itu akan bisa membantu
seseorang itu untuk fokus pada hal-hal yang membuat hidupnya itu mengarah kepada kebahagiaan gitu, daripada fokus sama hal-hal yang bikin dia nggak bahagia gitu ya. Iya Bu. Gitu sih. Tapi gimana nih Bu, kalau misalnya kayak teman saya, dia itu selalu cerita kayak dia tuh udah terlanjur negatif sama diri dia. Jadi setiap kali dia mau ngelakuin sesuatu tuh pasti yang kepikiran tuh yang pahit-pahit duluan gitu loh Bu, yang terburuknya dulu. Jadi alih-alih dia berpikir panjang, dia malah ngegagalin usaha dia tuh untuk memulai sesuatu yang baru Bu. Oke, jadi kayak pikiran otomatisnya tuh udah mengarah pada hal yang negatif. Ya. Ya, jadi kita perlu pahami dulu bahwa yang namanya pikiran itu kan tidak serta-merta muncul tiba-tiba. Iya. Gitu ya. Dia melalui sebuah proses belajar. Ya. Nah, kalau misalnya merasa diri terlanjur punya pola pikir yang negatif gitu ya, ya balikin lagi aja bahwa kalau pikiran itu siapa yang bikin? Kita sendiri. Ya, diri sendiri. Berarti kalau gitu siapa yang bisa mengubah? Kita sendiri. Ya, diri sendiri juga gitu. Jadi ada istilahnya namanya shifting mental state gitu. Jadi kita yang merubah gitu, kita yang shifting. Caranya gimana? Ya pertama kita harus kenalin dulu nih pikiran negatif apa sih yang sering kali muncul gitu ya. Misalnya saya kalau mau nyoba sesuatu tuh yang banyak muncul pikirannya tuh takut gagal, takut dikomen orang misalnya, kayak gitu. Jadi dikenalin dulu, lalu kemudian habis itu kita cek lagi lebih dalam, kenapa ya saya takut? Emang kenapa kamu takut? Kalau gagal, ya emang kenapa? Emang siapa yang nyuruh untuk selalu berhasil? Gitu, ya. Nah, jadi kemudian, dari situlah kemudian kita bisa belajar untuk mengubah cara pikir kita. Atau ya bisa dengan yang grateful exercise tadi. Dengan melatih ya. Dengan melatih diri kita untuk bersyukur gitu. Jadi namanya bersyukur itu kan tidak harus hal-hal yang besar, bisa juga hal-hal yang kecil, kayak misalnya saya bersyukur pagi ini saya bisa bangun dengan sehat, pagi ini saya bisa ke kampus tanpa melewati kemacetan gitu. Itu kan sebetulnya hal-hal kecil tapi itu bisa bermakna gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa diri sudah terlanjur untuk lebih sering berpikir negatif, ya dia muncul karena dilatih kan, tanpa disadari kan dia dilatih kan. Maka, jadi udah autopilot nih. Ya, jadi kalau gitu untuk ngatasinnya ya kita melatih diri kita untuk berpikir yang sebaliknya gitu. Ya, tapi memang nggak ada yang instan, semuanya tuh berproses. Ya, gitu. Kalau saran dari saya. Berarti emang gak bisa serta-merta langsung diubah langsung ya. Kan namanya nggak semudah membalikan telapak tangan. Semua ada prosesnya. Wah, seru banget sih Bu. Ternyata psikologi positif ini adalah sebuah pandangan baru, mazhab baru yang mungkin terlihat sederhana tapi sebetulnya mereka tuh sangat saintifik. Jadi mereka mendasarkan semuanya by riset gitu. Jadi konsep happiness, konsep gratefulness gitu ya, itu diperoleh dengan cara diteliti gitu sebelum akhirnya hadir konsep ini. Jadi sebetulnya segala sesuatunya itu terukur gitu. Jadi ini tuh memberikan sebuah pandangan baru gitu ya, sehingga nantinya manusia tuh diharapkan bisa mencapai yang namanya, istilahnya kalau di Maslow itu kan paling puncaknya tuh kan aktualisasi diri ya. Nah, kalau di psikologi positif maka itu adalah flourishing. Ya, manusia itu kalau sudah bisa mencapai authentic happiness, dia akan mencapai tahapan flourishing itu tadi. Dan biasanya itu memang akan banyak berkaitan dengan virtue and strength atau karakter gitu ya, karakter yang berkaitan dengan
moral juga gitu. Jadi psikologi positif ini kayak memberikan pandangan baru, karena selama ini psikologi itu cenderung untuk menghindari konsep baik salah, baik benar, benar salah, baik buruk gitu ya. Nah, jadi psikologi lebih mengarah kepada hal-hal yang netral gitu. Nah, tapi kalau menurut pandangan psikologi positif ini sendiri, bahwa yang namanya menuju ke kebahagiaan itu ya erat kaitannya dengan karakter manusia itu sendiri gitu ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan moral misalnya gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Walau emang kedengarannya sih kayak sepele banget ya Bu, kayak mencapai kebahagiaan, kayak apa sih kebahagiaan kok dicari, kan kebahagiaan orang beda-beda. Padahal ternyata nggak semua orang bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri gitu. Ya, dan gini, uniknya psikologi positif itu adalah bahagianya tiap orang tuh bisa beda-beda. Ya, tapi pada dasarnya setiap manusia itu mengejar kebahagiaan ketika mereka hidup di dunia ini. Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi, setiap orang tuh unik. Jadi punya punya definisi bahagianya sendiri-sendiri. Dan ya itu nggak apa-apa gitu. Karena tiap orang itu memang punya karakter yang unik gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Wah, seru banget sih. Sebenarnya masih banyak ya Bu yang belum digali di psikologi positif ini. Cuman sayang sekali durasinya. Ya berarti nanti ambil mata kuliah psikologi boleh. humanistik ya. Seru itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Bu. Oke. Terima kasih sudah menyimak episode kedua hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe BEM F Psikologi di Sport TV dan YouTube. Terima kasih.